Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia membawa dampak di bidang politik, yaitu lahirnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha dan berkurangnya peran kepala suku dalam mengatur kehidupan politik. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri pada abad ke-5 Masehi di lembah Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nama Kutai diambil dari nama daerah tempat ditemukannya prasasti Kutai. Wujud prasastinya berupa 7 buah tugu batu besar yang disebut yupa. Ketujuh yupa ini merupakan sumber sejarah Kutai. Fungsi yupa sesungguhnya adalah tugu batu untuk menambatkan lembu kurban. Aksara yang dipahatkan pada yupa berhuruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti tersebut dikeluarkan oleh penguasa Kutai bernama Mulawarman. Mulawarman adalah orang Indonesia asli. Kakeknya Kudungga masih menggunakan nama asli Indonesia. Prasasti Kutai menyebutkan silsilah raja-raja Kutai dengan raja terbesarnya adalah Mulawarman. Bunyi prasasti tersebut sebagai berikut. Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra masyhur Sang Asmawarman namanya, yang seperti Ansuman Dewa Matahari menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman mempunyai putra 3, seperti api yang suci 3. Yang terkemuka dari ketiga putra ialah Sang Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri emas amat banyak. Buat peringatan kenduri itulah tugu batu didirikan oleh para Brahmana. Kehidupan agama. Berdasarkan silsilahnya dapat dipastikan bahwa Kudungga belum menganut Hindu dan masih mempertahankan budaya asli Indonesia. Adapun Aswawarman telah mulai mengenal Hindu, dapat dilihat dari namanya. Ia dianggap sebagai Wamsakarta atau pendiri keluarga raja. Budaya Hindu ini diperoleh dari India. Pada zaman Aswawarman dikenal upacara Fratyastoma, yaitu upacara pensucian diri atau pemberian kasta yang diadakan setiap kali ada orang Indonesia masuk agama Hindu. Pentingnya pengaruh Brahmana di Kutai menunjukkan dominasi pengaruh agama Siwa yang tampak dalam upacara kurban. Kehidupan, ekonomi, dan sosial. Tidak banyak yang kita ketahui tentang kehidupan ekonomi masyarakat Kutai, namun dari banyaknya persembahan yang diberikan raja, dapat disimpulkan bahwa ekonomi negara Kutai cukup baik. Hal ini ditunjang letaknya di tepi sungai dan kemampuan dagang serta pelayaran. Kondisi sosial masyarakat Kutai pada abad ke-5 sudah teratur dan telah berbentuk sebuah kerajaan. Ini mengubah kebiasaan berorganisasi masyarakat pada saat itu, yang semula bersifat kesukuan menjadi kerajaan. Artinya, kehidupan sosial masyarakat Kutai sudah berkembang dan dinamis. 2. Kerajaan Tarumanegara. Letak kerajaan. Berdasarkan catatan dalam berbagai prasasti, Kerajaan Tarumanegara berdiri di Jawa Barat pada akhir abad ke-5. Wilayah Tarumanegara meliputi hampir seluruh Jawa Barat, tepatnya dari sekitar Banten sampai Jakarta sampai Cirebon. Sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah yang membuktikan keberadaan Kerajaan Tarumanegara sebagai berikut. 1. Berita dari bangsa asing. Banyak berita dari bangsa asing yang mengungkap adanya Kerajaan Tarumanegara.
salah satu berita dari Claudius Ptolemeus. Dalam bukunya Geografi, ahli ilmu bumi Yunani kuno ini menyebutkan bahwa di timur jauh ada sebuah kota bernama Argerie yang terletak di ujung Pulau Labadium atau Jawa Dipa, Pulau Jele atau Pulau Jawa. Kata Argire berarti perak. Diduga yang dimaksud adalah Merak yang terletak di sebelah barat Pulau Jawa. Kabar lainnya datang dari Gunawarman, seorang pendeta dari Kashmir yang mengatakan bahwa agama yang dianut rakyat Taruma adalah Hindu. Berita dari Cina yang dibawa Fahien dalam perjalanannya kembali ke Cina dari India menyebutkan bahwa rakyat di Yepoti atau Jawa adalah Taruma. Sebagian besar beragama Hindu, sebagian kecil beragama Buddha dan Kiter atau penyembah berhala. Adapun berita dari Shahui atau Cina menyebutkan bahwa pada tahun 528 dan 535 datang utusan dari Tolomo atau Taruma ke Cina. 2. Berita dari prasasti. Ada 7 buah prasasti yang menjadi sumber sejarah keberadaan Tarumanegara. 1. Prasasti Ciareteun, Ciampea Bogor. 2. Prasasti Pasir Kale Angka. 3. Prasasti Kebun Kopi. 4. Prasasti Tugu. 5. Prasasti Pasir Awi. 6. Prasasti Muara Cianten. 7. Prasasti Cidangiang di Lebak. Isi prasasti Tugu adalah yang terpanjang di antara semua peninggalan Purnawarman. Bunyinya sebagai berikut. Dahulu kali yang bernama Kali Candrabaga atau Kali Bekasi digali oleh Maharaja yang mulia yang mempunyai lengan yang kencang dan kuat, yakni Raja Purnawarman. Setelah melewati istana Baginda yang masyhur, kali ini dialirkan ke laut. Kemudian di dalam tahun ke-22 dari tahta Baginda, Raja Purnawarman yang berkilau karena kepandaian dan kebijaksanaannya, serta menjadi panji skala raja, memerintahkan pula menggali kali yang indah serta jernih airnya. Kali Kumati namanya. Kali ini mengalir di tengah-tengah kediaman sang pendeta nenek Dasang Purnawarman. Pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik, yakni pada tanggal 8 Paro Peteng bulan Palguna, dan diakhiri pada hari tanggal 13 Paro Terang bulan Caitra. Galian itu panjangnya 6.122 tombak. Untuk itu diadakan selamatan yang dilaksanakan oleh para Brahmana. Untuk selamatan itu, Raja Purnawarman mendarmakan 1.000 ekor sapi. Dari prasasti ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Purnawarman memperhatikan kemakmuran rakyatnya. 2. Kerajaan Tarumanegara bersifat agraris dan sudah memiliki sistem irigasi. 3. Masyarakatnya hidup teratur dengan gotong royong. 4. Agama yang dianut adalah Hindu. Terbukti dari hewan yang digunakan untuk kurban adalah lembu. Runtuhnya Tarumanegara. Pada akhir abad ke-7, Tarumanegara tidak terdengar lagi kabar beritanya. Ada kemungkinan kerajaan ini ditaklukkan oleh Sriwijaya. Kemungkinan ini dapat kita ketahui dari sumber-sumber sejarah sebagai berikut. 1. Dalam prasasti Kota Kapur disebutkan bahwa pada tahun 686 Sriwijaya menghukum bumi Jawa karena tidak taat kepada Sriwijaya. 2. Sejak abad ke-7, kerajaan Cina tidak pernah menyebut lagi adanya utusan yang datang dari dan ke Tarumanegara. 3. Kerajaan Holing. Suatu berita dari Cina pada masa dinasti Tang menyebutkan bahwa di Jawa ada suatu kerajaan yang bernama Holing atau Kaling,
tepatnya di daerah Jawa Tengah dekat Jepara sekarang. Kerajaan ini menghasilkan penyu, emas, perak, cula, gading, dan orang-orangnya pandai membuat minuman dari kelapa. Berita ini disampaikan oleh Ising. Ia mengatakan bahwa pada tahun 664, Pendeta Wineng dan pembantunya Yunki pergi ke Holing untuk mempelajari agama Buddha. Ia juga menerjemahkan kitab suci agama Buddha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Cina, dibantu Pendeta Janabrata dari Holing. Kitab terjemahan Wineng tersebut adalah bagian terakhir dari kitab Parinirvana yang mengisahkan tentang pembukaan jenazah Sang Buddha. Kerajaan Holing diperintah oleh seorang raja wanita yang bernama Ratu Sima sejak tahun 674. Ia memerintah dengan keras dan menghendaki agar kejujuran dijunjung tinggi. Bahkan putranya sendiri dihukum potong kaki karena dituduh mencuri. Kota kerajaan Holing dikelilingi pagar kayu. Ratunya hidup dalam istana yang bertingkat. Atapnya dibuat dari daun rumbia. Singgasananya terbuat dari gading. 4. Kerajaan Kanjuruhan. Kerajaan Kanjuruhan merupakan kerajaan tertua di Jawa Timur, berdiri sekitar tahun 760. Keberadaan kerajaan ini dapat diketahui dari prasasti Dinoyo yang ditemukan di desa Dinoyo, barat Laut Malang. Isi prasasti itu adalah kisah pendirian sebuah bangunan suci untuk pemujaan Dewa Agastya. Pendirinya adalah Raja Gajayana, putra Dewa Simha. Raja ini mempunyai putri bernama Uttejana. Prasasti Dinoyo ditulis dengan huruf Jawa kuno dan menggunakan bahasa Sanskerta. Bangunan suci yang disebutkan dalam prasasti tersebut sekarang dikenal sebagai Candi Badut. 5. Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu adalah salah satu kerajaan tertua di Sumatera. Menurut berita Cina, ketika Ising akan pergi ke India, selain singgah di Jawa, ia juga singgah di Sumatera. Salah satunya adalah di Kerajaan Melayu. Namun ketika pada tahun 692 ia kembali dari India dan singgah di Sumatera, Kerajaan Melayu telah ditaklukkan oleh Sriwijaya. Berita lain dari Cina menyebutkan bahwa pada tahun 644 datang utusan dari negeri Moloyu ke Cina untuk membawa hasil bumi sebagai persembahan dan perkenalan. Bukti lain keberadaan kerajaan Melayu adalah Kitab Negara Kertagama dan Pararaton yang menyebutkan bahwa Raja Kertanegara Singasari mengirim pasukan tentaranya ke Melayu dalam ekspedisi Melayu untuk mempererat persahabatan Singasari Melayu dalam rangka menghadapi ancaman Cina yang saat itu dipimpin Kubilai Khan. Dalam ekspedisi itu, Raja Kertanegara mempersembahkan Arja Buddha Amogabhasa yang kemudian ditempatkan di Dharmasraya. Pemberian ini membuat Raja Melayu Sri Manliwarmadewa sangat senang. Kerajaan Melayu sempat hilang dari pemberitaan dan baru muncul kembali sebagai kerajaan merdeka di masa pemerintahan Raja Adityawarman pada abad ke-14. Adityawarman adalah keturunan keluarga Majapahit yang sebelum menjadi raja di Melayu sempat sebagai Wreda Menteri atau Menteri Tua pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi. Sebagai raja, ia bergelar Arya Dewa Rajabu Aditya. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Melayu mencapai kejayaan. Kekuasaannya sampai di Pagaruyung, Sumatera Barat, dan ibu kotanya dipindahkan ke Minangkabau sekarang. Salah satu peninggalannya adalah Candi Muara Takus. Candi ini bercorak Buddha sebab Adityawarman adalah seorang penganut Buddha.
6. Kerajaan Tulang Bawang. Ising dalam beritanya juga menyebutkan adanya kerajaan Tolang Bohang atau Tulang Bawang. Tidak ditemukan adanya bukti-bukti lain mengenai kerajaan ini, namun diyakini bahwa kerajaan ini terletak di daerah Lampung sekarang. Keberadaan kerajaan ini terdengar pada tahun 700 Masehi. Keturunan masyarakat kerajaan ini adalah orang-orang suku Lampung yang menempati daerah sekitar Sungai Tulang Bawang. 7. Kerajaan Sriwijaya. Letak kerajaan. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berdiri di Sumatera pada abad ke-7. Pendirinya adalah Dapun Tahyang. Kerajaan ini pernah menjadi kerajaan terbesar di Nusantara, bahkan mendapat sebutan Kerajaan Nasional I, sebab pengaruh kekuasaannya mencakup hampir seluruh Nusantara dan negara-negara di sekitarnya. Letaknya sangat strategis. Wilayahnya meliputi tepian Sungai Musi di Sumatera Selatan sampai ke Selat Malaka, merupakan jalur perdagangan India-Cina pada saat itu. Selat Sunda, Selat Bangka, Jambi, dan Semenanjung Malaka. Sumber-sumber sejarah. Berita dari Cina. Dalam perjalanannya untuk menimba ilmu agama Buddha di India, Ising, pendeta dari Cina, singgah di Silifosi atau Sriwijaya selama 6 bulan dan mempelajari Paramasastra atau tata bahasa Sanskerta. Kemudian bersama guru Buddhis Sakyakirti, ia menyalin kitab hasta dan dasastra ke dalam bahasa Cina. Kesimpulan Ising mengenai Sriwijaya adalah negara ini telah maju dalam bidang agama Buddha. Pelayarannya maju karena kapal-kapal India singgah di sana dan ditutupnya jalan sutra oleh bangsa Han. Buddhisme di Sriwijaya dipengaruhi Tantraisme, namun disiarkan pula aliran Buddha Mahayana. Ising juga menyebutkan bahwa Sriwijaya telah menaklukkan daerah Kedah di pantai barat Melayu pada tahun 682 sampai 685. Berita Cina dari dinasti Tang menyebutkan bahwa Silifosi atau Sriwijaya adalah kerajaan Buddha yang terletak di Laut Selatan. Adapun berita sumber dari dinasti Sung menyebutkan bahwa utusan Cina sering datang ke Sanfoji. Diyakini bahwa yang disebut Sanfoji itu adalah Sriwijaya. Berita dari Arab. Berita Arab menyebutkan adanya negara Zabak atau Sriwijaya. Ibu Hardodeh mengatakan bahwa Raja Zabak banyak menghasilkan emas. Setiap tahunnya emas yang dihasilkan seberat 206 kg. Berita lain disebutkan oleh Al-Beruni. Ia mengatakan bahwa Zabak lebih dekat dengan Cina daripada India. Negara ini terletak di daerah yang disebut Suwarnadipa atau Pulau Emas karena banyak menghasilkan emas. Berita dari India. Prasasti leden besar yang ditemukan oleh raja-raja dari dinasti Chola menyebutkan adanya pemberian tanah Anai Mangalam kepada biara Nagi Padma. Biara tersebut dibuat oleh Marawijaya Tunggawarman, keturunan keluarga Salendra yang berkuasa di Sriwijaya dan Kataka. Prasasti Nalanda menyebutkan bahwa Raja Dewa Paladewa dari Nalanda, India, telah membebaskan 5 buah desa dari pajak. Sebagai imbalannya, kelima desa itu wajib membiayai para mahasiswa dari kerajaan Sriwijaya yang menuntut ilmu di kerajaan Nalanda. Hal ini merupakan wujud penghargaan, sebab Raja Sriwijaya saat itu, Balaputra Dewa, mendirikan wihara di Nalanda. Selain itu, Prasasti Nalanda juga menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa sebagai raja terakhir dinasti Salendra yang terusir dari Jawa, meminta kepada Raja Nalanda untuk mengakui hak-haknya atas dinasti Sailendra.
Berita dari dalam negeri. Sumber-sumber sejarah dalam negeri mengenai Sriwijaya adalah prasasti-prasasti berhuruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno. Prasasti Kedukan Bukit berangka tahun 600 Saka atau 683 Masehi ditemukan di tepi Sungai Tatang dekat Palembang. Prasasti Talang Tuwo berangka tahun 606 Saka atau 684 Masehi ditemukan di sebelah barat Palembang. Prasasti Kota Kapur berangka tahun 608 Saka atau 686 Masehi ditemukan di Bangka. Prasasti ini menjadi bukti serangan Sriwijaya terhadap Tarumanegara yang membawa keruntuhan kerajaan tersebut, terlihat dari bunyi menghukum bumi Jawa yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. Prasasti Karangbirahi berangka tahun 608 Saka atau 686 Masehi. Isi prasasti ini memperjelas bahwa secara politik Sriwijaya bukanlah negara kecil, melainkan memiliki wilayah yang luas dan kekuasaannya yang besar. Prasasti ini juga memuat penaklukan Jambi. Prasasti Telaga Batu tidak berangka tahun. Prasasti ini menyebutkan bahwa negara Sriwijaya berbentuk kesatuan dan menegaskan kedudukan putra-putra raja, Yuwa Raja putra mahkota, Prati Yuwa Raja putra mahkota kedua, dan Raja Kumara atau tidak berhak menjadi raja. Prasasti Ligor berangka tahun 697 Saka atau 775 Masehi ditemukan di tanah Genting Krak. Prasasti ini memuat kisah penaklukan Pulau Bangka dan tanah Genting Krak atau Melayu oleh Sriwijaya. Prasasti Palas Pasemah tidak berangka tahun ditemukan di Lampung, berisi penaklukan Sriwijaya terhadap kerajaan Tulang Bawang pada abad ke-7. Dari sumber-sumber sejarah tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, pendiri kerajaan Sriwijaya adalah Dapuntah Hyang Srijaya Negara yang berkedudukan di Minang Atwan. Kedua, Raja Dapuntah yang berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan wilayah di sekitar Jambi. Ketiga, Sriwijaya semula tidak berada di sekitar Palembang, melainkan di Minang Atwan, yaitu daerah pertemuan antara Sungai Kampar kanan dan Sungai Kampar kiri. Setelah berhasil menaklukkan Palembang, barulah pusat kerajaan dipindah dari Minang Atwan ke Palembang. Kehidupan politik. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan besar dan masyhur. Selain mendapat julukan sebagai kerajaan nasional satu, Sriwijaya juga mendapat julukan kerajaan maritim disebabkan armada lautnya yang kuat. Raja-rajanya yang terkenal adalah Dapuntah Hyang pendiri Sriwijaya Balaputra Dewa dan Sang Rama Wijaya Tunggawarman. Berdasarkan prasasti Kedukan Bukit, diketahui bahwa Raja Dapuntah yang berhasil memperluas wilayah kerajaan Sriwijaya dari Minang Atwan sampai Jambi. Pemerintahan Raja Balaputra Dewa berhasil mengantarkan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar dan mencapai masa kejayaan. Balaputra Dewa adalah putra Raja Sailendra Samaratungga yang karena dimusuhi saudarinya Pramodawardhani, istri Raja Pikatan dari Wangsa Sanjaya, terpaksa melarikan diri ke Sriwijaya. Saat itu, Sriwijaya diperintah oleh Darmasetu, kakek dari ibunda Balaputra Dewa. Raja ini tidak berputra, sehingga kedatangan Balaputra Dewa disambut dengan baik, bahkan diserahi tahta dan diangkat menjadi raja di Sriwijaya. Dalam masa pemerintahannya, Sriwijaya mengadakan hubungan dengan Nalanda dalam bidang pengembangan agama Buddha. Pada masa pemerintahan Sang Rama Wijaya Tunggawarman, Sriwijaya mendapat serangan dari kerajaan Cholamandala.
Sang raja ditawan dan baru dilepaskan ketika Colamandala diperintah Raja Kulothungga I. Kehidupan ekonomi. Letak Sriwijaya sangat strategis, yakni di tengah jalur perdagangan India-Cina dekat Selat Malaka yang merupakan urat nadi perhubungan daerah-daerah di Asia Tenggara. Menurut Codes, setelah kerajaan Punan runtuh, Sriwijaya berusaha menguasai wilayahnya agar dapat memperluas kawasan perdagangannya. Untuk mengawasi kelancaran perdagangan dan pelayarannya, Sriwijaya menguasai daerah Semenanjung Malaya, tepatnya di daerah Ligor. Adanya hubungan perdagangan dengan Benggala dan Colamandala di India, lalu lintas perdagangan Sriwijaya makin ramai. Ekspor Sriwijaya terdiri atas gading, kulit, dan beberapa jenis binatang. Adapun impornya adalah sutra, permadani, dan porselin. Kekayaan kerajaan Sriwijaya diperoleh dari bea masuk dan keluar bandar-bandar Sriwijaya, bea cukai semua kapal yang melalui perairan Asia Tenggara, upeti persembahan dari raja-raja negara vasal, dan hasil keuntungan perdagangan. Hubungan Sriwijaya dengan India. Di daerah Benggala di India ada sebuah kerajaan bernama Nalanda yang diperintah oleh dinasti Pala. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-8 hingga pada abad ke-11. Rajanya yang terbesar adalah Raja Dewapala. Hubungan Sriwijaya dengan kerajaan ini sangat baik, terutama dalam bidang kebudayaan, khususnya dalam pengembangan agama Buddha. Banyak biksu dari kerajaan Sriwijaya yang belajar agama Buddha di perguruan tinggi Nalanda. Hubungan kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan Colamandala. Hubungan kedua kerajaan ini pada awalnya sangat baik. Diawali dengan hubungan dalam bidang agama, kemudian meningkat ke bidang ekonomi perdagangan. Pada tahun 1006, Raja Sriwijaya bernama Sang Rama Wijaya Tunggawarman mendirikan biara di Colamandala untuk tempat tinggal para biksu dari Sriwijaya. Akibat adanya persaingan dalam pelayaran dan perdagangan, persahabatan kedua kerajaan ini berubah menjadi permusuhan. Raja Rajendra Chola menyerang Sriwijaya sampai 2 kali. Serangan pertama pada tahun 1007 gagal. Serangan kedua pada tahun 1023 sampai 1024 berhasil merebut kota dan bandar dagang Sriwijaya. Raja Sang Rama Wijaya Tunggawarman berhasil ditawan dan baru dibebaskan pada zaman Raja Kulothungga I. Kemunduran Sriwijaya. Pada akhir abad ke-13, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran yang disebabkan oleh faktor-faktor berikut. 1. Faktor geologis, yaitu adanya pelumpuran Sungai Musi, sehingga para pedagang tidak singgah lagi di Sriwijaya. Kedua, faktor politis, yaitu jatuhnya tanah Gentingkra ke tangan Siam, membuat pertahanan Sriwijaya di sisi utara melemah, dan perdagangan mengalami kemunduran. Di sisi timur, kerajaan ini terdesak oleh kerajaan Singasari yang dipimpin Kertanegara. Akibat dari serangan ini, Melayu, Kalimantan, dan Pahang lepas dari tangan Sriwijaya. Desakan lain datang dari kerajaan Colamandala, dan Sriwijaya akhirnya benar-benar hancur karena diserang Majapahit. 3. Faktor ekonomi, yaitu menurunnya pendapatan Sriwijaya akibat lepasnya daerah-daerah strategis untuk perdagangan ke tangan kerajaan-kerajaan lain. Kerajaan Mataram kuno. Berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Pada abad ke-8 di pedalaman Jawa Tengah berdiri Kerajaan Mataram Hindu. Pendirinya adalah Raja Sanjaya. Munculnya Kerajaan Mataram diterangkan dalam Carita Parahyangan.
Kisahnya adalah dahulu ada sebuah kerajaan di Jawa Barat bernama Galuh. Rajanya bernama Sana atau Sena. Suatu ketika, ia diserang oleh saudaranya yang menghendaki tahta. Raja Sana meninggal dalam peristiwa tersebut. Sementara saudara perempuannya, Sanaha, bersama keluarga raja yang lainnya berhasil melarikan diri ke lereng Gunung Merapi. Anak Sanaha, Sanjaya, di kemudian hari mendirikan kerajaan Mataram dengan ibu kota Medang di Roh Pitu, tepatnya pada tahun 717 Masehi. Bukti-bukti sejarah. Bukti lain mengenai keberadaan kerajaan Mataram Hindu atau sering juga disebut Mataram kuno adalah prasasti Canggal yang dikeluarkan oleh Sanjaya. Prasasti ini berangkat tahun Ceruti Indriya Rasa atau 654 Saka. Satu Saka sama dengan 78 Masehi, berarti 654 Saka sama dengan 732 Masehi. Hurufnya Palawa, bahasanya Sansekerta, dan letaknya di Gunung Wukir sebelah selatan Muntilan. Isinya adalah pada tahun tersebut Sanjaya mendirikan lingga di Bukit Sitirangga untuk keselamatan rakyatnya dan pemujaan terhadap Siwa, Brahma, dan Wisnu di daerah suci Kunjara-Kunja. Menurut para ahli sejarah, yang dimaksud Bukit Sitirangga adalah Gunung Wukir dan yang dimaksud Kunjara-Kunja adalah Sleman. Kunjara artinya gajah, Leman, Kunja artinya hutan. Lingga adalah simbol yang menggambarkan kekuasaan, kekuatan, pemerintahan, laki-laki, dan Dewa Siwa. Selain dalam prasasti Canggal, nama Sanjaya dapat kita jumpai pula dalam prasasti Kedu Mantiasi 900 Masehi yang dikeluarkan Raja Balitung. Prasasti Taji dan Gata menggunakan tarik Sanjaya, dan prasasti Pupus yang ditemukan di daerah Semarang pada tahun 1100. Dalam prasasti Pupus ini disebutkan bahwa Sanjaya telah meninggal atau Rang Hyangta. Menurut carita Parahyangan, Sanjaya pernah menaklukkan daerah di luar Jawa. Pemerintahan Wangsa Sanjaya. Raja-raja Wangsa Sanjaya seperti dimuat dalam prasasti Mantiasi Kedu sebagai berikut. 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya 717 sampai 746 Masehi. Raja ini adalah pendiri kerajaan Mataram sekaligus pendiri Wangsa Sanjaya. Setelah wafat, ia digantikan oleh Rakai Panangkaran. 2. Sri Maharaja Rakai Panangkaran 746 sampai 784 Masehi. Dalam prasasti Kalasan 778 Masehi diceritakan bahwa Rakai Panangkaran yang dipersamakan dengan Panangkaran Pancapana mendirikan Candi Kalasan untuk memuja Dewi Tara, istri Bodhisatwa Gautama, dan Candi Sari untuk dijadikan wihara bagi umat Buddha atas permintaan Raja Wisnu dari dinasti Sailendra. Ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan raja ini datanglah dinasti Sailendra dipimpin rajanya Banu yang kemudian digantikan Wisnu dan menyerang Wangsa Sanjaya hingga melarikan diri ke Dieng Wonosobo. Selain itu, Raja Panangkaran juga dipaksa mengubah kepercayaan dari Hindu ke Buddha. Adapun penerus Wangsa Sanjaya setelah Panangkaran tetap beragama Hindu. Mengenai perubahan kepercayaan dari Hindu ke Buddha, ada dua pendapat. Adanya desakan dinasti Sailendra terhadap Wangsa Sanjaya ini diyakini oleh para ahli sejarah yang menyimpulkan bahwa dinasti Sailendra bukanlah pribumi Nusantara. Adapun Purbacaraka meyakini bahwa Sanjaya tidak mendirikan dinasti atau wangsa. Dinasti Sailendra terbentuk ketika Raja Sanjaya menyuruh anaknya Rakai Panangkaran untuk meninggalkan kepercayaan nenek moyangnya Hindu dan memeluk agama Buddha. Artinya dinasti Sailendra menurut Purbacaraka adalah
asli pribumi Nusantara. 3. Sri Maharaja Rake Panunggalan 784–803 Masehi. 4. Sri Maharaja Rakewara 803–827 Masehi. Dua raja ini tidak memiliki peran yang berarti, mungkin karena kurang cakap dalam memerintah, sehingga dimanfaatkan oleh dinasti Sailendra untuk berkuasa atas Mataram. Setelah Raja Wara turun tahta, sebenarnya sempat digantikan seorang raja wanita, yaitu Dyah Gula 827–828 Masehi. Namun karena kedudukannya hanya bersifat sementara, maka jarang ada sumber sejarah yang mengungkap perannya atas Mataram Hindu. 5. Sri Maharaja Rake Garung 828–847 Masehi. Raja ini beristana di Dieng Wonosobo. Ia mengeluarkan prasasti Pengging 819 Masehi, di mana nama Garung disamarkan dengan Patapan Puplar. Mengenai Patapan Puplar diceritakan dalam prasasti Karangtengah Gondosuli. 6. Sri Maharaja Rakai Pikatan 847–855 Masehi. Raja Pikatan berusaha keras mengangkat kembali kejayaan Wangsa Sanjaya dalam masa pemerintahannya. Ia menggunakan nama Kumbayoni dan Jatiningrat atau Agastya. Beberapa sumber sejarah yang menyebutkan nama Pikatan sebagai berikut. Prasasti Perot berangka tahun 850 Masehi, menyebutkan bahwa Pikatan adalah raja yang sebelumnya bergelar Patapan. Prasasti Argopuro yang dikeluarkan Kayuwangi pada tahun 864 Masehi. Tulisan pada sebelah kanan dan kiri pintu masuk Candi Plausan menyebutkan nama Sri Maharaja Rake Pikatan dan Sri Kaluhunan. Diduga tulisan tersebut merupakan catatan perkawinan antara Rake Pikatan dan Sri Kaluhunan. Sri Kahulunan diduga adalah Pramodawardhani, putri Samaratungga dari dinasti Sailendra. Mengenai pernikahan mereka dikisahkan kembali dalam prasasti Karangtengah. Rake Pikatan sendiri mengeluarkan 3 prasasti sebagai berikut. Prasasti Pereng 862 Masehi. Isinya mengenai penghormatan kepada Siwa dan penghormatan kepada Kumbayoni. Prasasti Kodede 28 berangka tahun Wulung Gunung Sangwiku atau 778 Saka 856 Masehi. Isinya adalah 1. Jatiningrat atau Pikatan menyerahkan kekuasaan kepada putranya Lokapala atau Kayuwangi dalam prasasti Kedu. 2. Pikatan mendirikan bangunan Siwalaya atau Candi Siwa, yang dimaksud adalah Candi Prambanan. 3. Kisah peperangan antara Walaputra, Balaputra Dewa melawan Jatiningrat atau Pikatan, di mana Walaputra kalah dan lari ke Ungaran atau Ratu Boko. Prasasti Ratu Boko berisi kisah pendirian 3 lingga sebagai tanda kemenangan. Ketiga lingga yang dimaksud adalah Kritivasa Lingga, Siwa sebagai petapa berpakaian kulit harimau, Triyambaka Lingga, Siwa menghancurkan benteng Tripura yang dibuat raksasa, dan Haralingga, Siwa sebagai dewa tertinggi atau paling berkuasa. Sebagai raja, Pikatan berusaha menguasai seluruh Jawa Tengah, namun harus menghadapi Wangsa Sailendra yang saat itu menjadi penguasa Mataram Buddha. Untuk itu, Pikatan menggunakan taktik menikahi Pramodawardhani, putri Samaratungga, Raja Mataram dari dinasti Sailendra. Pernikahan ini memicu peperangan dengan Balaputra Dewa yang merasa berhak atas tahta Mataram sebagai putra Samaratungga.
Bala putra Dewa kalah dan Rake Pikatan menyatukan kembali kekuasaan Mataram di Jawa Tengah. 7. Sri Maharaja Kayuwangi 855 sampai 885 Masehi. Nama lain Sri Maharaja Kayuwangi adalah Lokapala. Ia mengeluarkan antara lain 3 prasasti. 1. Prasasti Ngabean 879 Masehi ditemukan dekat Magelang. Prasasti ini terbuat dari tembaga. 2. Prasasti Surabaya menyebutkan gelar Sajanot Wastungga untuk Kayuwangi. 3. Prasasti Argopuro 863 Masehi menyebutkan Rake Pikatan Empu Manuku berdampingan dengan nama Kayuwangi. Dalam masa pemerintahannya, Kayuwangi dibantu oleh Dewan Penasehat merangkap staf pelaksana yang terdiri atas 5 orang pati. Dewan Penasehat ini diketuai seorang Mahapati. 8. Sri Maharaja Watu Humalang 894 sampai 898 Masehi. Masa pemerintahan Kayuwangi dan penerus-penerusnya sampai masa pemerintahan Dyah Balitung dipenuhi peperangan perebutan kekuasaan. Itu sebabnya setelah Kayuwangi turun tahta, penggantinya tidak ada yang bertahan lama. Di antara raja-raja yang memerintah antara masa Kayuwangi dan Dyah Balitung, yang tercatat dalam prasasti Kedu adalah Sri Maharaja Watu Humalang. Raja-raja sebelumnya yaitu Dyah Daguras 885 Masehi, Dyah Derendra 885 sampai 887 Masehi, dan Rake Kurunwangi 887 Masehi tidak tercatat dalam prasasti tersebut. Mungkin karena masa pemerintahannya terlalu singkat, atau karena Balitung sendiri tidak mau mengakui kekuasaan mereka. 9. Sri Maharaja Watukuradiyah Balitung 898 sampai 913 Masehi. Raja ini dikenal sebagai Raja Mataram yang terbesar. Ialah yang berhasil mempersatukan kembali Mataram dan memperluas kekuasaan dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Dyah Balitung menggunakan beberapa nama. 1. Balitung Utunggadewa tercantum dalam prasasti Panampihan. 2. Rake Watukuradiyah Balitung tercantum dalam Kitab Negara Kertagama. 3. Darmodaya Mahacambu tercantum dalam prasasti Kedu. Dan 4. Rake Galuh atau Rake Halu tercantum dalam prasasti Sanjaya. Prasasti-prasasti yang penting dari Balitung sebagai berikut. Prasasti Penampihan di Kediri 898 Masehi, Prasasti Wonogiri 903 Masehi, Prasasti Mantiasih di Kedu 907 Masehi, Prasasti Jedung di Surabaya 910 Masehi. Prasasti Mantiasih terbuat dari tembaga, dikeluarkan bertalian dengan pemberian hadiah tanah kepada 5 patihnya di Mantiasi karena jasanya yang besar terhadap kerajaan. Isi prasasti ini antara lain adalah daftar nama raja-raja Mataram dari Wangsa Sanjaya. Sebenarnya Balitung bukan pewaris tahta kerajaan Mataram. Ia dapat naik tahta karena kegagah beraniannya dan karena perkawinannya dengan putri Raja Mataram. Selama masa pemerintahannya, Balitung sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat, terutama dalam hal mata pencaharian, yaitu bercocok tanam, sehingga rakyat sangat menghormatinya. 3 jabatan penting yang berlaku pada masa pemerintahan Balitung adalah Rakrian Ihino atau pejabat tertinggi di bawah raja, Rakrian Ihalu dan Rakrian Isirikan. Ketiga jabatan itu merupakan Tritunggal dan terus dipakai hingga zaman Kerajaan Majapahit.
Balitung digantikan oleh Sri Maharaja Daksa dan diteruskan oleh Sri Maharaja Tolodong dan Sri Maharaja Wana. Namun ketiga raja ini sangat lemah sehingga berakhirlah kekuasaan dinasti Sanjaya. Pemerintahan dinasti Sailendra. Ketika Mataram diperintah oleh Panangkaran atau Wangsa Sanjaya, datanglah dinasti Sailendra ke Jawa. Ada beberapa pendapat mengenai asal-usul dinasti Sailendra ini. Para sejarawan berpendapat bahwa dinasti Sailendra berasal dari India. Adapun Chudes berpendapat bahwa dinasti Sailendra berasal dari Funan. Dinasti ini lalu berhasil mendesak Wangsa Sanjaya menyingkir ke pegunungan Dieng Wonosobo di wilayah Jawa Tengah bagian utara. Di sanalah Wangsa Sanjaya kemudian memerintah. Sementara itu, dinasti Sailendra mendirikan kerajaan Sailendra atau Mataram Buddha di wilayah sekitar Yogyakarta dan menguasai Jawa Tengah bagian selatan. Sumber-sumber sejarah mengenai keberadaan dinasti Sailendra sebagai berikut. 1. Prasasti Kalasan 778 Masehi. 2. Prasasti Kelura 782 Masehi. 3. Prasasti Ratu Boko 856 Masehi. 4. Prasasti Nalanda 860 Masehi. Raja-raja dinasti Sailendra sebagai berikut. 1. Banu 752 sampai 775 Masehi. Banu berarti matahari. Ia adalah Raja Sailendra yang pertama. Namanya disebutkan dalam prasasti yang ditemukan di Plumpungan 752 Masehi dekat Salatiga. 2. Wisnu 775 sampai 782 Masehi. Nama Wisnu disebutkan dalam beberapa prasasti. Prasasti Ligor menyebutkan nama Wisnu yang dipersamakan dengan matahari, bulan, dan Dewa Kama. Disebutkan pula gelar yang diberikan kepada Wisnu, yaitu Sailendra Vamsa Prabuni Gadata Sri Maharaja, artinya pembunuh musuh yang gagah berani. Prasasti Kalasan 778 Masehi menyebutkan desakan dinasti Sailendra terhadap Panangkaran. Prasasti Ratu Boko 778 Masehi menyebutkan nama Raja Dharma Tunggasraya. 3. Indra 782 sampai 812 Masehi. Raja Indra mengeluarkan prasasti Kelura 782 Masehi yang menyebutkan pendirian patung Bodhisattva Manjusri yang mencakup Triratna, Candi Lumbu, Vajradatu, Candi Sewu, dan Trimurti, Candi Roro Jonggrang. Setelah wafat, Raja Indra dimakamkan di Candi Pawon. Nama lain candi ini adalah Candi Brajanala atau Rajanala. Rajanala artinya petir yang menjadi senjata Dewa Indra. 4. Samaratungga 812 sampai 832 Masehi. Raja ini adalah raja terakhir keturunan Sailendra yang memerintah di Mataram. Ia mengeluarkan prasasti Karang Tengah yang berangka tahun Rasa Sekara Gridasa atau 746 Saka 824 Masehi. Dalam prasasti tersebut disebutkan nama Samaratungga dan putrinya Pramodawardhani. Disebutkan pula mengenai pendirian bangunan Cimalaya atau Candi Prambanan oleh Pramodawardhani. Nama Samaratungga juga disebutkan dalam prasasti Nalanda 860 Masehi yang menceritakan pendirian biara di Nalanda pada masa pemerintahan Raja Dewa Paladewa, Kerajaan Pala, India. Pada masa pemerintahannya, Samaratungga membangun Candi Borobudur yang merupakan candi besar agama Buddha.
Samaratungga kemudian digantikan oleh Rakebikatan, suami Pramodawardhani yang berasal dari Wangsa Sanjaya. Kembalilah kekuasaan Wangsa Sanjaya atas Mataram kuno sepenuhnya. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Mataram kuno merupakan negara agraris yang bersifat tertutup. Akibatnya, kerajaan ini sulit berkembang secara ekonomi, terutama karena segi perdagangan dan pelayaran sangat kering. Kejayaan baru diperoleh pada masa pemerintahan Balitung. Ia membangun pusat perdagangan seperti disebutkan dalam Prasasti Purworejo 900 Masehi. Dalam Prasasti Wonogiri 903 Masehi, diterangkan bahwa desa-desa yang terletak di kanan kiri Sungai Bengawan Solo dibebaskan dari pajak, dengan syarat penduduk desa tersebut harus menjamin kelancaran hubungan lalu lintas melalui sungai. Kehidupan kebudayaan. Ketika Wangsa Sanjaya menyingkir ke Pegunungan Dieng sejak masa Panangkaran hingga Rakebikatan, banyak didirikan candi yang kini dikenal sebagai Kompleks Candi Dieng. Kompleks candi ini antara lain terdiri atas Candi Bimo, Puntadewa, Arjuna, dan Nakula. Adapun di Jawa Tengah bagian selatan ditemukan Candi Prambanan atau Roro Jonggrang, Sambisari, Ratu Boko, dan Gedong Songo Ungaran sebagai hasil budaya Mataram kuno. 9. Kerajaan Medang Mataram. Pusat pemerintahan. Pada masa pemerintahan Raja Wawa, diperkirakan ibu kota Mataram sempat dipindahkan ke Medang, tepatnya di sekitar daerah Purwodadi Semarang. Kerajaan Mataram pada masa itu dikenal dengan sebutan Medang Kamulan, seperti tercantum dalam Prasasti Canggal yang menyebut kata-kata Medang Ibumi Mataram. Raja Wawa kemudian digantikan oleh menantunya Empu Sendok yang memindahkan seluruh kerajaan Medang ke Jawa Timur dan menyebut kerajaannya dengan nama Medang Mataram. Ibu kota kerajaan ini terletak di Watan Mas, sekitar muara Sungai Brantas. Alasan Empu Sendok memindahkan Medang Mataram ke Jawa Timur adalah: 1. Untuk menghindari bahaya gunung berapi. 2. Menjauhkan diri dari ancaman Sriwijaya, serta tanah di Jawa Timur lebih subur untuk pertanian dan baik pula untuk perdagangan. Dalam perkembangannya, wilayah Medang Mataram meliputi daerah Nganjuk sebelah barat, Pasuruan, Surabaya, dan Malang. Sumber sejarah. Beberapa prasasti yang mengungkapkan keberadaan Medang Mataram sebagai berikut. 1. Prasasti Tengaran menyebutkan bahwa Empu Sendok memerintah bersama istrinya Sri Wardani Pukabin atau Rakrian Bawang. 2. Prasasti Lor dekat Nganjuk berisi perintah membuat candi bernama Jaya Merata dan Jaya Stambu di desa Anyok Lodang untuk memperingati kemenangan Empu Sendok. 3. Prasasti Bangil berisi pembuatan candi untuk pemakaman ayah Empu Sendok dan sang permaisuri Rakrian Bawang. 4. Prasasti Kalkuta yang dikeluarkan Air Langga. Perkembangan politik. Raja-raja yang terkenal dari Medang Mataram sebagai berikut. 1. Raja Empu Sendok. Raja ini bergelar Empu Sendok Sri Isyana Tunggadewa. Ia adalah pendiri dinasti Isyana sebagai pendiri dinasti. Empu Sendok pula lah yang meletakkan dasar-dasar kerajaan di Jawa Timur. Setelah Empu Sendok wafat, penggantinya tidak ada yang cukup mampu, sehingga Medang Mataram mengalami masa suram. 2. Raja Dharmawangsa. Semula raja ini sempat memajukan perekonomian Medang Mataram dengan menguasai beberapa daerah pantai milik Sriwijaya. Sempat juga menyerang Bali dan Sukadana atau Kalimantan.
Akan tetapi pada tahun 1016 ketika tengah menikahkan putrinya dengan Airlangga, kerajaan ini diserang oleh Raja Wurawari dari Wengker. Dalam peristiwa yang disebut Pralaya Medang ini, Raja Dharmawangsa beserta beberapa kerabat istana wafat. 3. Raja Airlangga. Ketika terjadi Pralaya Medang, Airlangga dan pengikut setianya Narotama berhasil lari dan bersembunyi di lereng Gunung Kelut. Setelah berhasil mengalahkan Raja Wurawari, Airlangga kembali ke Medang dan naik tahta menggantikan Dharmawangsa. Gelarnya Sri Maharaja Rake Halulokeswaram Dharmawangsa Airlangga. Ia kemudian memindahkan ibu kota Medang Mataram ke Kahuripan pada tahun 1037. Airlangga mengeluarkan prasasti Kalkuta yang isinya menguraikan silsilah Airlangga. Airlangga adalah putra Raja Udayana dari Bali. Kisah peristiwa penyerangan Raja Wurawari dari Wengker. Kisah pelarian Airlangga ke Bukit Wonogiri diikuti Narotama. Pendirian pertapaan di Pucangan dan peperangan Airlangga dengan Raja Wurawari. Usaha-usaha Airlangga mengembalikan kerajaan Medang Mataram selanjutnya dikenal pula sebagai kerajaan Kahuripan sebagai berikut. Menguasai Sriwijaya dengan mengawini putri dari Sriwijaya yang melahirkan Samarawijaya dan Panji Karasakan, membangun bendungan Waringin Sabto, membangun pelabuhan Kambang Putih di Tuban. Agama yang dipeluk Airlangga adalah Hinduisme, tampak dari arca-arca yang ditemukan di Candi Belahan, di mana Airlangga dipatungkan sebagai Wisnu yang tengah mengendarai ganda. Kesusastraan pada masa pemerintahan Airlangga cukup maju. Antara lain yang terkenal adalah Kitab Arjuna Wiwaha karangan Empu Kanwa dan Kitab Calon Arang. Sebelum mengundurkan diri dari tahta, Airlangga membagi dua wilayah kerajaannya. Tugas membagi dua kerajaan ini dengan adil diserahkan kepada Empu Barada. Empu Barada terkenal karena kesaktiannya. Wilayah Kahuripan dibagi menjadi Jenggala, Kahuripan, Singasari yang diberikan kepada Panji Karasakan, dan Panjalu, Kediri Daha yang diberikan kepada Samarawijaya. Batas kedua kerajaan adalah Gunung Kawi. Sebelah utara Gunung Kawi adalah milik kerajaan Panjalu, dan sebelah selatan Gunung Kawi adalah wilayah kerajaan Jenggala. Alasan pembagian kerajaan ini adalah sebab putri mahkota Sri Sang Ramawijaya tidak bersedia menjadi raja dan memilih menjadi pertapa. Itulah sebabnya Airlangga membangun pertapaan di Penanggungan. Dalam pertapaannya di Penanggungan tersebut, Sri Sang Ramawijaya mendapat gelar Dewi Kili Suci. Untuk menghindari pertengkaran antara kedua putra selir, Panji Karasakan dan Samarawijaya, Airlangga memerintahkan Kahuripan atau Medang Mataram dibagi dua. Namun setelah Airlangga wafat, peperangan tetap terjadi dan dimenangkan oleh Panjalu Kediri dipimpin Jayabaya. 10. Kerajaan Kediri. Berdirinya Kerajaan Kediri. Pembagian kerajaan Kahuripan menjadi Janggala Kahuripan dan Panjalu Kediri dikisahkan dalam Prasasti Mahasukya, Kitab Negara Kertagama, dan Kitab Calon Arang. Seperti telah disebutkan dalam pembahasan terdahulu, begitu Raja Airlangga wafat, terjadilah peperangan antara kedua bersaudara tersebut. Panjalu dapat dikuasai Jenggala dan diabadikanlah nama Raja Mapanji Karasakan dalam Prasasti Malenga. Ia tetap memakai lambang kerajaan Airlangga, yaitu Garuda Muka. Perkembangan politik. Mapanji Karasakan memerintah tidak lama. Ia digantikan Raja Mapanji Alanjung.
Mapanji Alanjung kemudian diganti oleh Sri Maharaja Samarasotsaha. Pertempuran yang terus-menerus antara Jenggala dan Panjalu menyebabkan selama 60 tahun tidak ada berita yang jelas mengenai kedua kerajaan tersebut, hingga munculnya nama Raja Bameswara dari Kediri. Pada masa itu ibu kota Panjalu telah dipindahkan dari Daha ke Kediri, sehingga kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kediri. Raja Bameswara menggunakan lencana kerajaan berupa tengkorak bertaring di atas bulan sabit yang biasa disebut Candra Kapala. Setelah Bameswara turun tahta, ia digantikan Jayabaya yang dalam masa pemerintahannya itu berhasil mengalahkan Jenggala. Berturut-turut Raja-Raja Kediri sejak Jayabaya sebagai berikut. 1. Raja Jayabaya 1135 Masehi sampai 1159 Masehi. Raja Jayabaya menggunakan lencana kerajaan berupa lencana Narasingha. Kemenangannya atas peperangan melawan Jenggala diperingatinya dengan memerintahkan Empu Sedah menggubah Kakawin Baratayuda. Karena Empu Sedah tidak sanggup menyelesaikan Kakawin tersebut, Empu Panuluh melanjutkan dan menyelesaikannya pada tahun 1157 Masehi. Pada masa pemerintahannya ini, Kediri mencapai puncak kejayaan. Selain menulis Baratayuda, Empu Panuluh juga menulis kitab Hariwangsa dan Gatot Kaca Seraya. 2. Raja Sarweswara 1159 sampai 1169 Masehi. Pengganti Jayabaya adalah Raja Sarweswara. Tidak banyak yang diketahui mengenai raja ini, sebab terbatasnya peninggalan yang ditemukan. Ia memakai lencana kerajaan berupa Ganesha. 3. Raja Kameswara 1182 sampai 1185 Masehi. Selama beberapa waktu, tidak ada berita yang jelas mengenai Raja Kediri hingga munculnya Kameswara. Pada masa pemerintahannya ini ditulis kitab Kakawin Samaradahana oleh Empu Darmaja yang berisi pemujaan terhadap raja, serta kitab Lubdaka dan Vreta Sancaya yang ditulis oleh Empu Tan Alung. Kitab Lubdaka bercerita tentang seorang pemburu yang akhirnya masuk surga, dan Vreta Sancaya berisi petunjuk mempelajari tembang Jawa kuno. 4. Raja Kertajaya 1185 sampai 1222 Masehi. Pada masa pemerintahan Kertajaya terjadi pertentangan antara para Brahmana dan Raja Kertajaya. Hal ini terjadi karena para Brahmana menolak menyembah raja yang menganggap dirinya sebagai dewa. Para Brahmana lalu meminta perlindungan pada Ken Arok. Kesempatan ini digunakan Ken Arok untuk memberontak terhadap Kertajaya. Pada tahun 1222 Masehi, terjadi pertempuran hebat di Kanter dan Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya. Kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan sosial kemasyarakatan pada zaman Kerajaan Kediri dapat kita lihat dalam kitab Lingwai Taitata yang disusun oleh Chow Kove pada tahun 1178 Masehi. Kitab tersebut menyatakan bahwa masyarakat Kediri memakai kain sampai bawah lutut dan rambutnya diurai. Rumah-rumahnya rata-rata sangat bersih dan rapi. Lantainya dibuat dari ubin yang berwarna kuning dan hijau. Pemerintahannya sangat memperhatikan keadaan rakyatnya sehingga pertanian,
peternakan dan perdagangan mengalami kemajuan yang cukup pesat. Golongan-golongan dalam masyarakat Kediri dibedakan menjadi 3 berdasarkan kedudukan dalam pemerintahan kerajaan. 1. Golongan masyarakat pusat atau kerajaan, yaitu masyarakat yang terdapat dalam lingkungan raja dan beberapa kaum kerabatnya serta kelompok pelayannya. 2. Golongan masyarakat tani atau daerah, yaitu golongan masyarakat yang terdiri atas para pejabat atau petugas pemerintahan di wilayah tani atau daerah. 3. Golongan masyarakat non-pemerintah, yaitu golongan masyarakat yang tidak mempunyai kedudukan dan hubungan dengan pemerintah secara resmi atau masyarakat wira swasta. Kediri memiliki 300 lebih pejabat yang bertugas mengurus dan mencatat semua penghasilan kerajaan. Di samping itu, ada 1000 pegawai rendahan yang bertugas mengurusi benteng dan parit kota, perbendaharaan kerajaan, dan gedung persediaan makanan. 11. Kerajaan Singasari. Berdirinya Kerajaan Singasari dan perkembangan politik. Setelah berhasil mengalahkan Kertajaya, Ken Arok mendirikan Kerajaan Singasari dan berkuasa selama lebih kurang 5 tahun, yaitu dari tahun 1222 sampai tahun 1227. Ken Arok tewas dibunuh seorang pengawasan pada tahun 1227 atas perintah Anusapati. Anusapati adalah anak tunggul Ametung dan Kendedes, anak tiri Ken Arok. Ken Arok lalu didarmakan di Kagenengan dalam bangunan suci agama Siwa dan Buddha. Adapun Anusapati kemudian memerintah Singasari selama 21 tahun, 1224 sampai 1248. Pembunuhan Ken Arok oleh Anusapati menimbulkan dendam putra Ken Arok dan Ken Umang, yaitu Tohjoyo. Ia berusaha membalas kematian ayahnya dan berhasil membunuh Anusapati pada tahun 1248. Ketika keduanya tengah menyabung ayam, Anusapati didarmakan di Candi Kidal. Tohjoyo naik tahta menjadi Raja Singasari, namun hanya untuk beberapa bulan. Sebabnya adalah Ranggawuni, putra Anusapati, menyerang keraton Singasari, dibantu para pengikutnya untuk membalas kematian ayahnya. Dalam serangan tersebut, Tohjoyo berhasil melarikan diri, namun kemudian meninggal akibat luka-luka yang dideritanya di Katung Lumbung. Ranggawuni naik tahta menjadi Raja Singasari dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana dan memerintah dari tahun 1248 sampai 1268. Ia berusaha menghentikan usaha-usaha balas dendam dengan memberi jabatan-jabatan tertentu. Salah satunya adalah mengangkat Mahisa Cempaka, putra Mahisa Wong Ateleng. Mahisa Wong Ateleng adalah putra Ken Arok dan Kendedes, menjadi Ratu Angabaya dengan gelar Narasingamurti. Pada tahun 1254, Wisnuwardana mengangkat anaknya yang bernama Kertanegara menjadi Raja Muda atau Yuwaraja. Wisnuwardana meninggal pada tahun 1268 dan didarmakan sebagai Siwadiwaleri dan sebagai Buddha Amogapasadi Jajagu atau Candi Jago. Tidak lama kemudian, Mahisa Cempaka juga meninggal dan didarmakan di Kumeper. Masa pemerintahan Kertanegara. Kertanegara memerintah Singasari dari tahun 1268 hingga tahun 1292.
Ia merupakan raja terbesar kerajaan Singasari. Setelah naik tahta, ia bergelar Sri Mahadiraja Sri Kartanegara. Ia memiliki gagasan besar di bidang politik dan terkenal sebagai raja yang memiliki cita-cita meluaskan daerah kekuasaan hingga meliputi seluruh Nusantara. Usaha-usaha Kertanegara untuk mencapai cita-citanya itu sebagai berikut. 1. Usaha dalam negeri. Untuk memperlancar pemerintahannya, Kertanegara dibantu oleh 3 orang mahamenteri, yaitu I Hino, I Sirikan, dan I Halu. Tugas mereka adalah mengatur dan meneruskan perintah raja melalui 3 menteri pelaksana, yaitu Ragrian Apati, Ragrian Demung, dan Ragrian Kanuruhan. Karena dipandang kurang mendukung gagasan raja, Mahapati Raganata diganti oleh Aragani. Namun agar tidak kecewa, Raganata diangkat menjadi Adiakadi Tumapel. Karena dianggap masih punya hubungan erat dengan Kediri, Banyakawidi diangkat menjadi Bupati Sumenep atau Madura dengan gelar Arya Wiraraja. Angkatan perang baik prajurit darat maupun armada laut diperkuat dengan melengkapi peralatan dan persenjataannya. Menumpas segala pemberontakan yang terjadi di dalam negeri, misalnya pemberontakan Bayaraja dan pemberontakan Mahesa Rangka. Mengajak kerjasama lawan-lawan politik, misalnya Jayakatwang keturunan Raja Kediri diangkat menjadi raja kecil di Kediri dan putranya Ardaraja dijadikan menantu Kertanegara. Raden Wijaya putra Mahesa Cempaka juga dijadikan menantu. Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari pemuka agama, diangkatlah seorang kepala agama Buddha dan seorang pendeta Mahabrahma sebagai pendamping raja. Usaha keluar negeri. Setelah armada lautnya kuat, Kertanegara mulai melebarkan sayap keluar Jawa. Pertama-tama, Kertanegara ingin menguasai Sriwijaya. Pada tahun 1275, Kertanegara mengirimkan ekspedisi ke Melayu atau ekspedisi Pamalayu untuk menghidupkan kembali kerajaan Melayu di Jambi agar dapat menyaingi dan melemahkan kerajaan Sriwijaya. Tindakan ini dimaksudkan untuk mencegah atau menahan gerak ekspansi prajurit Mongol yang dipimpin Kaisar Kubilekan. Pada tahun 1284, Kertanegara mengirimkan ekspedisi ke Bali dan berhasil menanamkan pengaruh dan kekuasaannya di sana. Pada tahun 1286, Kertanegara mengirimkan sebuah patung Amogabasa beserta 14 pengiringnya kepada Raja Melayu, Mauli Warmadewa. Hal itu dimaksudkan untuk mempererat dan memperkuat pertahanan Singasari Melayu. Menundukkan Jawa Barat, Pahang di Melayu, dan Tanjung Pura di Kalimantan, karena daerah-daerah ini sangat strategis untuk menghadang ekspansi tentara Mongol. Menjalin persahabatan dengan raja-raja di Semenanjung Malaka dan Indonesia dengan jalan mengawinkan putra Kertanegara dengan Raja Indochina. Pada masa pemerintahan Kertanegara, di Singasari telah berkembang pusat agama Buddha aliran Tantrayana. Hal ini terbukti dalam prasasti yang dituliskan pada lapik atas Joko Dolok yang ada di Taman Simpang, Surabaya. Lapik tersebut menyebutkan bahwa Kertanegara telah dinobatkan sebagai jiwa atau Dhyani Buddha atau Aksobhya. Masa pemerintahan Kertanegara berakhir ketika Kertanegara dibunuh oleh Jayakatwang, raja dari Kediri. 12. Kerajaan Majapahit.
Berdirinya Kerajaan Majapahit. Ketika Singasari jatuh ke tangan Jayakatwang, Raden Wijaya menantu Kertanegara lari ke Madura. Atas bantuan Arya Wiraraja, ia diterima kembali dengan baik oleh Jayakatwang dan diberi sebidang tanah di Tarik atau Mojokerto. Ketika tentara Kubilai Khan menyerbu Singasari, Raden Wijaya berpura-pura membantu menyerang Jayakatwang. Namun setelah Jayakatwang dibunuh, Raden Wijaya berbalik menyerang tentara Mongol dan berhasil mengusirnya. Setelah itu, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit dan dinobatkan dirinya dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Perkembangan politik. 1. Pemerintahan Kertarajasa. Untuk meredam kemungkinan terjadinya pemberontakan, Raden Wijaya atau Kertarajasa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengawini 4 putri Kertanegara dengan tujuan mencegah terjadinya perebutan kekuasaan antar anggota keluarga raja. Putri sulung Kertanegara, Dyah Sri Tribuaneswari, dijadikan permaisuri, dan putra dari pernikahan tersebut Jayanegara dijadikan putra mahkota. Putri bungsu Kertanegara, Dyah Dewi Gayatri, dijadikan Rajapatni. Dari putri ini, Kertarajasa memiliki 2 putri. Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani diangkat menjadi Brekahuripan, dan Raja Dewi Maharajasa diangkat menjadi Bredaha. Adapun kedua putri Kertanegara lainnya yang dinikahi Kertarajasa adalah Dyah Dewi Narendraduhita dan Dyah Dewi Prajnaparamita. Dari kedua putri ini, Kertarajasa tidak mempunyai putra. 2. Memberikan kedudukan dan hadiah yang pantas kepada para pendukungnya. Misalnya, Lurah Gudadu memperoleh tanah di Surabaya, dan Arya Wiraraja diberi kekuasaan atas daerah Lumajang sampai Belambangan. Kepemimpinan Kertarajasa yang cukup bijaksana menyebabkan kerajaan menjadi aman dan tentram. Ia wafat pada tahun 1309 dan dimakamkan di Sumping Blitar sebagai Siwa dan di Antahpura dalam kota Majapahit sebagai Buddha. Arca perwujudannya adalah harikaya, yaitu Wisnu dan Siwa digambarkan dalam satu arca. Penggantinya adalah Jayanegara. Pemerintahan Jayanegara. Masa pemerintahan Jayanegara dipenuhi pemberontakan akibat kepemimpinannya kurang berwibawa dan kurang bijaksana. Pemberontakan itu sebagai berikut. Pemberontakan Ranggalawe pada tahun 1231. Pemberontakan ini dapat dipadamkan pada tahun 1309. Pemberontakan Lembusora pada tahun 1311. Pemberontakan Curudemung disusul pemberontakan Gajah Biru. Pemberontakan Nambi pada tahun 1319. Nambi adalah Rakrian Patih Majapahit sendiri. Pemberontakan Kuti pada tahun 1319. Pemberontakan ini adalah yang paling besar dan berbahaya. Kuti berhasil menduduki ibu kota kerajaan, sehingga Jayanegara terpaksa melarikan diri ke daerah Bedander. Jayanegara kemudian dilindungi oleh pasukan Bayangkari pimpinan Gajah Mada. Berkat kepemimpinan Gajah Mada, pemberontakan Kuti dapat dipadamkan. Namun, meskipun berbagai pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan, Jayanegara justru meninggal akibat dibunuh oleh salah seorang tabibnya yang bernama Tanca. Ia lalu dimakamkan di Candi Singgapura di Kapopongan. Pemerintahan Tribuana Tunggadewi. Oleh karena Jayanegara tidak berputra, sementara Gayatri sebagai Rajapatni telah menjadi biksuni,
tahta kerajaan Majapahit diserahkan kepada Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardana yang menjalankan pemerintahan dibantu suaminya Kertawardhana. Masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi diwarnai permasalahan dalam negeri, yakni meletusnya pemberontakan Sadeng. Pemberontakan ini dapat dipadamkan oleh Gajah Mada yang pada saat itu baru saja diangkat menjadi Patih Daha. Pemerintahan Hayam Wuruk. Tribhuwana Tunggadewi terpaksa turun tahta pada tahun 1350 sebab Raja Patni Dyah Dewi Gayatri wafat. Penggantinya adalah putranya yang bernama Hayam Wuruk yang lahir pada tahun 1334. Hayam Wuruk naik tahta pada usia 16 tahun dengan gelar Raja Sanegara. Dalam menjalankan pemerintahan, ia didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa pada zaman Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan dan memiliki wilayah yang sangat luas. Luas kekuasaan Majapahit pada saat itu hampir sama dengan luas negara Republik Indonesia sekarang. Namun sepeninggal Gajah Mada yang wafat pada tahun 1364, Hayam Wuruk tidak berhasil mendapatkan penggantinya yang setara. Kerajaan Majapahit pun mulai mengalami kemunduran. Kondisi Majapahit berada di ambang kehancuran ketika Hayam Wuruk juga wafat pada tahun 1389. Sepeninggalnya, Majapahit sering dilanda perang saudara dan satu persatu daerah kekuasaan Majapahit pun melepaskan diri. Seiring dengan itu, muncul kerajaan-kerajaan Islam di pesisir. Pada tahun 1526, kerajaan Majapahit runtuh setelah diserbu oleh pasukan Islam dari Demak di bawah pimpinan Raden Pata. Struktur pemerintahan. Dalam struktur pemerintahan di Majapahit, raja dianggap sebagai penjelmaan dewa dan memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Roda pemerintahan dijalankan raja dibantu oleh putra raja, kerabat raja, dan beberapa pejabat pemerintah. Sebelum menduduki jabatan raja, putra mahkota biasanya diberi kekuasaan sebagai raja muda, Raja Kumara atau Yuwaraja. Contohnya, sebelum dinobatkan menjadi raja, Hayam Wuruk lebih dahulu diangkat sebagai Raja Kumara yang berkedudukan di Jimna. Raja juga dibantu oleh Dewan Pertimbangan Kerajaan atau Batara Sabta Prabu. Tugas lembaga ini adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada raja. Anggota dewan ini adalah para sanak saudara raja. Untuk masalah-masalah keagamaan, raja dibantu oleh dewan yang disebut Dharmadiaksa. Dharmadiaksa Rika Sainan bertugas menangani urusan agama Siwa, dan Dharmadiaksa Rika Sogatan bertugas menangani urusan agama Buddha. Para pejabat keagamaan ini dibantu oleh 7 Dharma Upapati, yaitu Sang Panget Itirwan, I Kandamulri, I Mangkuri, I Paratan, I Jambi, I Kandangan Rase, dan I Kandangan Atuha. Selain sebagai pejabat keagamaan, mereka juga merupakan kelompok cendekiawan. 3 lembaga pemerintahan tingkat atas di Majapahit sebagai berikut. 1. Sabta Prabu merupakan sebuah dewan kerajaan. Anggota dewan ini adalah keluarga raja yang bertugas mengurusi soal keluarga raja, penggantian mahkota, dan urusan-urusan negara yang berhubungan dengan kebijaksanaan negara. 2. Dewan Menteri Besar menerima perintah raja. Anggotanya berjumlah 5 orang dan dipimpin oleh Mahapatih Gajah Mada.
Dewan ini bertugas mengepalai urusan tata negara merangkap urusan angkatan perang dan kebijaksanaan. 3. Dewan Menteri Kecil melanjutkan perintah raja, beranggotakan 3 orang dan bertugas sebagai pelaksana kebijaksanaan raja. Di tingkat tengah terdapat pemerintah daerah yang dikepalai oleh bupati. Daerah ini biasanya disebut mancanegara. Adapun di tingkat bawah terdapat pemerintahan desa yang dikepalai seorang kepala desa. Di samping itu masih ada jabatan raja-raja daerah atau disebut Paduka Batara. Mereka memerintah negara-negara daerah jajahan, dibantu sejumlah pejabat daerah. Raja Majapahit juga dibantu oleh 3 mahamenteri, yakni Ihino, Ihalu, dan Isirikan. Biasanya yang diangkat untuk menduduki jabatan ini adalah putra raja. Mahamenteri Ihino memiliki kedudukan paling tinggi karena di samping memiliki hubungan erat dengan raja, ia juga dapat mengeluarkan prasasti-prasasti. Para mahamenteri ini dibantu oleh para rakrian mantri atau sekelompok pejabat tinggi kerajaan yang merupakan badan pelaksana pemerintahan. Badan ini terdiri atas 5 orang, yaitu Patih Amangkubumi, Rakrian Tumenggung, Rakrian Demung, Rakrian Rangga, dan Rakrian Kanuruhan. Kelima pejabat ini disebut Sang Pancari Wilawatikta atau Mantri Amancanegara. Kehidupan kebudayaan. Zaman Majapahit menghasilkan banyak karya sastra. Periodisasi sastra masa Majapahit dibedakan menjadi 2, yaitu sastra zaman Majapahit awal dan sastra zaman Majapahit akhir. Karya sastra zaman Majapahit awal adalah Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, Kitab Arjuna Wiwaha karangan Empu Tantular, Kitab Kunjarakama, dan Kitab Pratayajna. Karya sastra zaman Majapahit akhir ditulis dengan bahasa Jawa dalam bentuk tembang atau kidung dan ganjaran atau prosa. Karya-karya sastra pada zaman ini adalah Kitab Pararaton yang berisi tentang riwayat raja-raja Majapahit, Kitab Sundayana berisi tentang peristiwa Bubat, Kitab Surandaka menceritakan tentang pemberontakan Sora di Lumajang, Kitab Ranggalawe tentang pemberontakan Ranggalawe dari Tuban, Kitab Panji Wijaya Krama berisi tentang riwayat Raden Wijaya, Kitab Sana Jawa menceritakan tentang penaklukan Bali oleh Gajah Mada, Kitab Usana Bali mengisahkan tentang kekacauan Bali akibat keganasan Maha Danawa, Kitab Pangancanga, Kitab Panggelaran, Kitab Calon Arang, dan Kitab Korawasrama. Jenis peninggalan kebudayaan yang lain dari kerajaan Majapahit adalah candi. Candi-candi peninggalan Majapahit antara lain Candi Sumberjati, Candi Sanggapura, Candi Penataran, dan Candi Pari di dekat Porong. Candi Pari memiliki keistimewaan yaitu arsitekturnya memperlihatkan adanya langgam bangunan dari campak. 13 Kerajaan Bali. Raja-raja dinasti Warmadewa. Berdasarkan prasasti Belanjong yang berangka tahun 914, Raja Bali pertama adalah Kesari Warmadewa. Istananya berada di Singadawala. Raja berikutnya adalah Sang Ratu Sri Ugrasena. Ia memerintah sejak tahun 915 sampai 942. Istananya di Singamandawa. Masa pemerintahannya sesaman dengan Empu Sendok di Jawa Timur. Sang Ratu Sri Ugrasena meninggalkan 9 prasasti,
Satu di antaranya adalah Prasasti Bobahan I. Setelah wafat, Sang Ratu Sri Ugrasena dicandikan di air Mandatu dan digantikan oleh raja-raja yang memakai gelar Warmadewa atau dinasti Warmadewa. Raja pertama dari dinasti Warmadewa adalah Ajitabanendra Warmadewa. Raja ini memerintah tahun 955 sampai 967 Masehi bersama istrinya, Sang Ratu Luhur Sri Subadrika Darmadewi. Penggantinya adalah Jayasingha Warmadewa. Raja inilah yang membuat telaga pemandian dari sumber suci di desa Manuk Raya. Pemandian ini disebut Tirta Empul, terletak di dekat Tampak Siring. Raja Jayasingha Warmadewa memerintah sampai tahun 975 Masehi. Raja Jayasingha digantikan oleh Janasadu Warmadewa. Ia memerintah tahun 975 sampai 983 Masehi. Tidak ada keterangan lain yang dapat diperoleh dari raja ini kecuali tentang anugerah raja kepada desa Jala. Pada tahun 983 Masehi muncul seorang raja wanita, yaitu Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi 983 sampai 989 Masehi. Pengganti Sriwijaya Mahadewi bernama Dharma Udayana Warmadewa. Ia memerintah bersama permaisurinya Gunapriya Dharmapatni atau lebih dikenal dengan nama Mahendradatta, putri dari Raja Makutawang Sawardana dari Jawa Timur. Setelah naik tahta, diperkirakan Udayana berada di Jawa Timur sebab namanya tergores dalam Prasasti Jalatunda. Pada tahun 1001 Masehi, Gunapriya meninggal dan dicandikan di Puruan. Udayana meneruskan pemerintahannya sendirian hingga wafat pada tahun 1011 Masehi. Ia dicandikan di Banuka. Hal ini disimpulkan dari prasasti Air Huang yang hanya menyebutkan nama Udayana sendiri. Adapun dalam prasasti Ujung disebutkan bahwa setelah wafat, Udayana dikenal sebagai Batara Lumah di Banuka. Raja Udayana mempunyai 3 orang putra, yaitu Airlangga, Marakata, dan anak Wungsu. Airlangga tidak pernah memerintah di Bali karena menjadi menantu Dharma Wangsa di Jawa Timur. Oleh karena itu, yang menggantikan Raja Udayana dan Gunapriya adalah Marakata. Setelah naik tahta, Marakata bergelar Dharma Wangsa Wardana Marakata Pangkas Jatana Utunggadewa. Marakata memerintah dari tahun 1011 hingga 1022. Masa pemerintahan Marakata sesaman dengan Airlangga. Oleh karena adanya persamaan unsur nama dan masa pemerintahannya, seorang ahli sejarah Suterhim berpendapat bahwa Marakata sebenarnya adalah Airlangga. Apalagi jika dilihat dari kepribadian dan cara memimpin yang memiliki kesamaan. Oleh rakyatnya, Marakata dipandang sebagai sumber kebenaran hukum yang selalu dilindungi dan memperhatikan rakyat. Ia sangat disegani dan ditaati oleh rakyatnya. Persamaan lain Marakata dengan Airlangga adalah Marakata juga membangun sebuah persada atau candi di Gunung Kawi di daerah Tampak Siring, Bali. Setelah pemerintahannya berakhir, Marakata digantikan oleh Raja Anak Wungsu. Ia bergelar Paduka Haji Anak Wungsu Nirakalih Batara Lumah Ibu Ruwan Batara Lumah Ibanuaka. Anak Wungsu adalah Raja Bali kuno yang paling banyak meninggalkan prasasti yang tersebar di Bali Utara, Bali Tengah, dan Bali Selatan. Anak Wungsu memerintah selama 28 tahun.
yaitu dari tahun 1049 sampai 1077. Ia dianggap sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Anak wungsu tidak memiliki keturunan. Ia wafat pada tahun 1077 dan dimakamkan di Gunung Kawi Tampak Siring. Berakhirlah dinasti Warmadewa. Pemerintahan setelah dinasti Warmadewa. Setelah berakhirnya pemerintahan dinasti Warmadewa, Bali diperintah oleh beberapa orang raja silih berganti. Raja-raja yang perlu diketahui sebagai berikut. 1. Jayasakti. Jayasakti memerintah dari tahun 1133 sampai tahun 1150 Masehi, sesaman dengan pemerintahan Jayabaya di Kediri. Dalam menjalankan pemerintahannya, Jayasakti dibantu oleh penasehat pusat yang terdiri atas para senopati dan pendeta, baik dari agama Hindu maupun dari agama Buddha. Kitab undang-undang yang digunakan adalah Kitab Uttarawidi Balawan dan Kitab Raja Wacana. Kitab undang-undang ini merupakan peninggalan kebudayaan dari masa pemerintahan Jayasakti yang cukup tinggi. Kitab ini juga dipakai pada masa pemerintahan Ratu Sakalendu Kirana dan penerusnya. Dari prasasti-prasasti yang ditemukan, diketahui bahwa pada masa pemerintahan Jayasakti, agama Buddha dan Siwa berkembang dengan baik. Aliran Waisnawa juga berkembang pada waktu itu. Raja Jayasakti sendiri disebut sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. 2. Raga Jaya. Raga Jaya mulai memerintah pada tahun 1155 Masehi, namun kapan berakhirnya tidak diketahui, sebab tidak ada sumber tertulis yang menjelaskan hal tersebut. 3. Jayapangus 1177 sampai 1181 Masehi. Raja Jayapangus dianggap sebagai penyelamat rakyat yang terkena malapetaka akibat lalai menjalankan ibadah. Raja ini menerima wahyu dari dewa untuk mengajak rakyat kembali melakukan upacara keagamaan yang sampai sekarang dikenal dan diperingati sebagai upacara galungan. Kitab undang-undang yang digunakan adalah Kitab Manawaka-Mandaka. 4. Eka Jalancana. Eka Jalancana memerintah pada sekitar tahun 1200 sampai 1204 Masehi. Dalam memerintah, Eka Jalancana dibantu oleh ibunya yang bernama Sri Maharaja Arya Dikjaya. 5. Sri Asta Asuratna Bumi Banten. Sri Asta Asuratna Bumi Banten diyakini sebagai Raja Bali yang terakhir. Setelah itu, Bali ditaklukkan oleh Gajah Mada dan menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit. Kehidupan sosial budaya masyarakat. Kehidupan masyarakat di Bali dan kebudayaannya sangat lekat terpengaruh oleh agama Hindu. Agama Hindu yang berkembang di Bali ini sudah bercampur dengan unsur budaya asli. Salah satu contoh yang paling nyata dapat dilihat adalah bahwa dewa tertinggi dalam agama Hindu Buddha bukanlah Siwa, melainkan Sang Hyang Widi, yang sama kedudukannya dengan Sang Hyang Wenang di Jawa. Selain itu, masyarakat Bali juga mengenal dewa-dewa setempat, seperti dewa air dan dewa gunung. Di Jawa kiranya sejajar dengan grama desa. Di bawah desa, mereka juga memuja roh nenek moyang dan cikal bakal. Upacara penghormatan leluhur disebut Pitra Yudnya.
Sebagai tempat suci dahulu digunakan candi, tetapi sejak berdirinya kerajaan Gelgel dan Klungkung, penggunaan candi sebagai tempat suci dihapus. Sebagai pengganti fungsi candi dibuatkan kuil berupa komplek bangunan yang sering disebut pura. Pada waktu upacara, dewa atau roh yang dipuja diturunkan dari surga dan ditempatkan pada kuil untuk diberi sesaji sebagai penghormatan. Upacara itu misalnya diadakan pada hari Kuningan, hari turunnya dewa dan pahlawan. Pada hari Galungan menjelang Tahra dan Saka dan hari Saraswati pelindung kesusastraan. Pura dalam lingkungan kerajaan disebut pura dalam, bentuknya seperti candi bentar dan dimaksudkan sebagai kuil kematian. Adapun untuk keluarga raja dibuatkan pura khusus yang disebut sangga atau merajan. Di Bali, dewa tidak dipatungkan. Patung-patung di Bali hanya berfungsi sebagai hiasan. Adanya patung dewa di Bali diyakini sebagai bukti adanya pengaruh Jawa. Di dalam kuil dibuatkan tempat tertentu yang disediakan untuk tempat turunnya dewa atau roh nenek moyang yang telah menjalani prosesi ngaben. Ngaben adalah budaya pembakaran mayat atau tulang surga. Pembakaran mayat adalah suatu kebiasaan di India yang diadaptasi di Bali. Roh yang telah menjalani upacara ngaben dianggap telah suci. Ida Sang Hyang Widi sebagai dewa tertinggi tidak dibuatkan pura khusus, namun pada setiap kuil dibuatkan bangunan suci untuknya berbentuk Padmasana atau Meru beratap dua. Masyarakat Bali mengenal pembagian golongan atau kasta yang terdiri dari Brahmana, Ksatria, dan Waisa. Ketiga kasta tersebut dikenal dengan Triwangsa. Di luar ketiga golongan tersebut masih ada lagi golongan yang disebut Jaba, yaitu anggota masyarakat yang tidak memegang pemerintahan. Tiap-tiap golongan mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak sama dalam bidang keagamaan. Pada masa pemerintahan anak wungsu, dikenal adanya beberapa golongan pekerja khusus, di antaranya pandai besi, pandai emas, dan pandai tembaga. Mereka bertugas membuat alat-alat pertanian, alat-alat rumah tangga, senjata, perhiasan, dan sebagainya. Hubungan dengan Jawa sudah ada sejak zaman pemerintahan Udayana dan Gunapriya. Dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti raja-raja Bali yang memakai bahasa Jawa kuno. 14. Kerajaan Sunda. Berdasarkan naskah kuno yang ditemukan di Jawa Barat, setelah Tarumanegara runtuh, berulang kali terjadi perpindahan pusat kerajaan Hindu. Secara berturut-turut, pusat-pusat kerajaan itu adalah Galuh, Prahajian Sunda, Kawali, dan Pakuan Pajajaran. Kerajaan Galuh. Sejarah di Jawa Barat setelah Tarumanegara tidak banyak diketahui. Kegelapan itu tersingkap sedikit oleh prasasti Canggal yang ditemukan di Gunung Bukir, Jawa Tengah, berangka tahun 732 Masehi. Prasasti Canggal dibuat oleh Sanjaya, Raja Mataram, sebagai peringatan atas kemenangannya. Prasasti ini menyebutkan tentang Raja Sana atau Sena ayah dari Sanjaya, tokoh yang sama disebutkan pula dalam Carita Parahyangan. Sena adalah anak mandi minyak dari hasil hubungan gelap dengan Puah Rababu, istri Rahyang Sempakwaja. Rahyang Sempakwaja adalah kakak sulung mandi minyak Raja Galuh. Diduga karena raja tidak berputra,
Setelah Mandi Minyak meninggal, Sena diangkat menjadi raja dan berkuasa selama 7 tahun. Suatu ketika, Sena diserang oleh Rahyang Purbasora, saudara seibu, dan diasingkan ke Gunung Merapi beserta keluarganya. Disinilah anaknya lahir dan diberi nama Sanjaya. Setelah dewasa, Sanjaya mencari perlindungan kepada saudara tua ayahnya di Denuh. Akhirnya Sanjaya berhasil mengalahkan Purbasora dan naik tahta kerajaan Galuh. Menurut naskah Keropak 406, Sanjaya yang disebut Harisdharma menjadi menantu Raja Tarusbawa Tohaan Risunda, kemudian diangkat menjadi raja menggantikan Tarusbawa. Agama yang berkembang pada masa kerajaan Galuh adalah Hindu Siwa. Hal ini dijelaskan pada prasasti Canggal yang menyatakan adanya pemujaan Dewa Siwa. Raja Galuh juga menganut Sewa Bakti Ribatara Upati. Upati, Utpata, nama lain dari Dewa Yama yang identik dengan Siwa. Kerajaan Parahyan Sunda. Nama Sunda muncul lagi pada prasasti yang ditemukan di Pancalikan dan Bantar Muncang, daerah Cibadak, Sukabumi. Prasasti itu berangkat tahun 952 Saka atau 1030 Masehi, berbahasa Jawa kuno dengan huruf Kawi. Nama tokoh yang disebut adalah Maharaja Srijaya Bupati Jaya Manahen Wisnumurti Samarawijaya, Skala Buana Mandales Waranindita Haro Kuwardana Wikramatunggarewa. Sedangkan daerah kekuasaannya disebut Perhatian Sunda. Prasasti itu namanya Sanghyang Tapa. Prasasti tersebut antara lain menyebutkan bahwa pada tahun 1030 Masehi, Jaya Bupati membuat daerah larangan di sebelah timur Sanghyang Tapa. Daerah larangan itu berupa sebagian sungai yang siapapun dilarang mandi dan menangkap ikan di dalamnya. Seseorang yang melanggar larangan akan terkena kutukan yang mengerikan. Misalnya akan terbelah kepalanya, terminum darahnya, atau terpotong-potong ususnya. Berdasarkan gelarnya yang menunjukkan persamaan dengan gelar Airlangga di Jawa Timur dan masa pemerintahannya pun bersamaan, ada dugaan bahwa antara kedua kerajaan tersebut ada hubungan atau pengaruh. Akan tetapi, Jaya Bupati berulang kali menyatakan bahwa dirinya adalah Haji Risunda atau Raja Sunda. Jadi, Jaya Bupati bukan raja bawahan Airlangga. Tetapi karena kutukan seperti yang disebutkan pada prasasti Sanghyang Tapa tidak biasa terdapat dalam prasasti yang berbahasa Sunda, ada kemungkinan bahwa Jaya Bupati bukan orang Sunda asli. Agama yang dianut Srijaya Bupati adalah Hindu Waisnawa. Ini ditunjukkan oleh gelarnya Wisnumurti. Agama yang sama dianut pula oleh Raja Airlangga. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa agama resmi yang dianut penduduk Jawa pada awal abad ke-11 adalah Hindu Waisnawa. Jika dicocokkan dengan Carita Parahyangan dan naskah Keropak 406, Jaya Bupati dapat dipersamakan dengan Rakrian Darmasiksa yang berkuasa di Sunggala selama 12 tahun, kemudian bertahta di Pakuan Pajajaran. Oleh karena itu, ada dugaan bahwa kerajaan Sunda pada masa pemerintahan Srijaya Bupati berpusat di Pakuan Pajajaran. Tetapi tidak lama kemudian pusat kerajaannya dipindahkan ke Kawali atau daerah Cirebon. Kerajaan Kawali. Tidak diketahui secara pasti pada zaman pemerintahan siapakah pusat kerajaan Sunda mulai berada di Kawali. Akan tetapi berdasarkan prasasti-prasasti yang terdapat di Astana Gede atau Kawali, dapat diketahui bahwa setidaknya pada masa pemerintahan Rahyang Niskalawastu Kancana,
Pusat kerajaan sudah berada di sana. Istananya bernama Surawisesa. Disebutkan dalam prasasti-prasasti tersebut bahwa Baginda Raja telah membuat selokan di sekeliling kerajaan dan desa-desa untuk rakyatnya. Menurut kitab Pararaton, pada tahun 1357 Masehi terjadi peristiwa Pasundan Bubat atau Perang Bubat, yaitu peperangan antara Sunda dan Majapahit. Pada masa itu, Sunda diperintah oleh Prabu Maharaja atau ayah Wastu Kancana, dan Majapahit diperintah oleh Raja Hayam Wuruk. Dalam pertempuran itu, Prabu Maharaja gugur. Ketika peristiwa Bubat terjadi, Wastu Kancana masih kecil, sehingga pemerintahan untuk sementara diserahkan kepada pengasuhnya, yaitu Hyang Bumisora. Ia menjalankan pemerintahan selama 14 tahun, 1357 sampai 1371 Masehi. Setelah dewasa, Wastu Kancana menerima kembali tampuk pemerintahan dari Hyang Bumisora. Wastu Kancana memerintah cukup lama, dari tahun 1371 sampai 1471. Hal ini disebabkan karena Wastu Kancana selalu menjalankan agama dengan baik dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, sehingga semua lapisan masyarakat tetap mendukungnya. Setelah wafat, ia dimakamkan di Nusalarang. Penggantinya adalah putranya sendiri, Tohana Dikalu atau Rahyang Ningrat Kancana. Raja Rahyang Ningrat Kancana memerintah hanya selama 7 tahun. Setelah wafat, ia dimakamkan di Gunung Tiga. Raja Ningrat Kancana jatuh karena salah tindak, yaitu mencintai wanita terlarang dari luar. Tidak begitu jelas di sini dengan apa yang dimaksud oleh kata dari luar. Mungkin yang dimaksud adalah dari luar negaranya atau dari luar kastanya. Kerajaan Pakuan Pajajaran. Setelah Raja Ningrat Kancana jatuh, ia digantikan putranya Sang Ratu Jayadewata. Dalam prasasti kebantenan, Jayadewata disebut sebagai yang kini menjadi susuhunan di Pakuan Pajajaran. Adapun prasasti tersebut menyebutkan gelar Sang Hyang Jayadewata, yaitu Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Sejak pemerintahan Sri Baduga Maharaja, pusat kerajaan beralih dari Kawali ke Pakuan Pajajaran, yang dalam carita parahyangan disebut Sri Bima Untarayana Madura Sutradipati. Menurut kitab tersebut, Raja menjalankan pemerintahan berdasarkan kitab hukum yang berlaku, sehingga tercipta keadaan yang aman dan tentram. Tidak terjadi kerusuhan atau perang. Pada masa itu, penduduk kerajaan Sunda sudah ada yang memeluk agama Islam. Hal ini diketahui dari berita Portugis yang berasal dari Tommy Perez, yang menyebutkan bahwa di Cimanuk telah banyak dijumpai orang yang menganut agama Islam. Sang Ratu Jayadewata sudah memperhitungkan meluasnya pengaruh Islam di wilayah kerajaan Sunda. Untuk membendungnya, Baginda menjalin hubungan dengan Portugis di Malaka. Dalam rangka menjalin hubungan tersebut, diutuslah Ratu Samiam dari Sunda ke Malaka pada tahun 1512 sampai 1521. Ketika Hendrik de Heme memimpin perutusannya ke Sunda pada tahun 1522, Ratu Samiam sudah berkuasa sebagai raja dan disebut Prabu Surawisesa. Rupanya dialah yang menggantikan Raja Jayadewata. Ratu Samiam memerintah selama 14 tahun.
Setelah itu, Ratu Samyam digantikan oleh Prabu Ratu Dewata yang memerintah tahun 1535 sampai 1543. Pada masa itu, sering terjadi serangan terhadap kerajaan Sunda, antara lain dari kelompok Islam yang dipimpin oleh Maulana Hasanuddin dan Maulana Yusuf dari kerajaan Banten. Keterangan ini tidak bertentangan dengan naskah Purwakacaruban Nagari yang bertalian dengan sejarah Cirebon. Jatuhnya Sunda Kelapa, pelabuhan terbesar kerajaan Sunda ke tangan pasukan Islam pada tahun 1527, menyebabkan terputusnya hubungan antara Portugis dan kerajaan Sunda. Keadaan ini melemahkan pertahanan Sunda, sehingga satu demi satu wilayah pantainya jatuh ke tangan musuh. Keadaan semakin buruk karena Prabu Ratu Dewata lebih memusatkan diri pada masalah-masalah agama berkaitan dengan perannya sebagai pendeta dan kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat. Penggantinya Sang Ratu Saksi yang memerintah tahun 1543 sampai 1551 adalah raja yang kejam dan gemar main wanita. Demikian pula dengan penggantinya Toha Andimajaya yang memerintah tahun 1551 sampai 1567. Ia lebih suka memperindah istana dan berfoya-foya. Pada masa pemerintahan Raja Nusia Mulia, raja yang terakhir, kerajaan Sunda akhirnya jatuh ke tangan orang-orang Islam.